Selamat berjumpa lagi di mata kuliah keamanan perangkat lunak. Untuk video hari ini kita akan membahas keamanan untuk FIO atau file input output. Ya. Sebenarnya rule-nya di sini tuh ada banyak, ada 14 kalau berdasarkan guideline dari Oracle. Cuman saya pilihkan aja 4 yang mungkin akan sering atau sudah pernah dijumpai gitu ya, supaya lebih terbayang. Oke, yang pertama adalah jangan mengoperasikan file dalam share directory. Share directory ini lazim ya kalau di sebuah komputer yang mungkin ada di sebuah organisasi gitu. Atau di rumah juga bisa, misalkan di rumah itu ada 4 anggota keluarga, ayah, ibu, kemudian 2 anak menggunakan komputer yang sama, walaupun sekarang mungkin lebih ke masing-masing ya. Pasti ada directory yang di share gitu. Jadi ada directory khusus untuk masing-masing user, ada directory public gitu kalau di Windows seperti itu. Atau bisa juga share ini di share di network atau jaringan gitu. Jadi ada 2 tingkatan, 2 lapis gitu ya. Yang pertama itu di share di lokal, artinya antar user, dan yang kedua itu di jaringan gitu. Jadi ada 2 tingkat. Nah, kalau kita membuat sebuah program atau aplikasi gitu, kita jangan mengoperasikan file yang ada di dalam share directory. Maksudnya itu adalah file yang benar-benar kita butuhkan, seperti database gitu ya, atau ya sumber data utama lah gitu. Itu jangan disimpan di share directory, karena ya akan, kalau misalkan datanya itu rahasia, ya akan bisa ke ini ya, bisa terbaca oleh orang lain yang seharusnya tidak berhak gitu. Seperti itu. Jadi ya sebaiknya sih kita tentukan penyimpanannya ada di directory yang secure ya. Secure directory, misalkan biasanya kalau di Windows itu ada di home-nya user masing-masing, misalkan /users /users/admin, misalkan untuk nama user admin, atau /operator atau apa di sana. Dalam sana itu biasanya tidak bisa diakses oleh orang lain, bahkan ketika harddisk yang dicopot kemudian dibaca di komputer lain, itu biasanya sih kalau masih di Windows nggak bisa nggak bisa di otak-atik gitu. itu yang pertama. Yang kedua, buat file dengan izin yang cukup
Jadi jangan di buat file dengan izin yang cukup, maksudnya jangan diumbar, jangan diobral gitu ya izinnya, maksudnya secukupnya aja. Kalau misalkan yang buat ini si Bob misalkan ya, Bob membuat file menggunakan aplikasi kita. Nah, kita grant aksesnya buat si Bob aja, kecuali kalau Bob menghendaki filenya di-share ke orang lain, dan itu sesuai dengan aturan main yang kita kita setujui gitu, misalkan dengan user seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, maksudnya terus ketika Bob membuat file semua orang bisa akses, ini berbahaya, terutama kalau misalkan sudah membuat aplikasi yang terhubung dengan internet gitu ya, di aplikasi web gitu terhubung dengan internet, itu pasti orang-orang bisa akses gitu ya lewat, karena sudah punya IP public gitu, terus di servernya bisa dibaca, diutak-atik gitu, seperti itu. Jadi ya diusahakan inilah buat file dengan izin yang secukupnya aja gitu. Kalau mungkin ini kalau untuk lokal ya Bob aja. Kalau untuk di server, misalkan kita punya HTTPD atau Nginx gitu ya, ya ini kan mereka punya user masing-masing gitu ya. Kalau nggak salah Nginx itu strip data gitu. Nah, diusahakan ya cuman si strip data aja gitu yang bisa akses. Dan jangan kasih read write semua. Jadi kalau di Linux itu read write execute ininya tuh. Nah, jangan kayak gini. Kalau misalkan read write aja gitu, atau untuk coding jangan read write execute, tapi kalau untuk misalkan upload directory upload itu read write execute gitu. Lebih aman lagi menggunakan storage provider gitu, atau ya kita amankan saja gitu. Ini seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buat file, jangan diumbar, jangan semuanya di open gitu, ngambil gampangnya supaya gampang. Kan suka ada error juga terkait dengan hak akses ya, kalau misalkan kita buat file terus nggak bisa di download lah atau gimana, itu hak aksesnya nggak dapat, udah kita open aja semua. Nah, itu akan jadi sumber masalah gitu. Oke, kemudian nomor 3, deteksi dan tangani error terkait file. Nah, di sini maksudnya ketika kita membuat file, ketika menghapus, ketika menyalin atau memindahkan. Nah, ini kan bisa atau sangat mungkin terjadi error. Biasanya errornya itu file not found gitu, atau selain not found itu permission denied. Nah, ini harus ditangani gitu. Misalkan kita ngambil inputan dari user untuk mengoperasikan atau ya memproses, mengolah sebuah file gitu. Nah, kalau misalkan filenya ternyata tidak ada, ya user harus tahu gitu. User harus tahu sehingga dia bisa mengubah pilihannya gitu. Misalkan tadinya ternyata salah direktori kah, atau gimana gitu, tuh dia coba-coba, atau mungkin formatnya salah. Misalkan kalau
file Excel dibuka di Word kan mungkin error ya. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi semua jangan diabaikan, semua error yang terkait dengan dengan file harus ditangani dan dideteksi dan ditangani. Oke, kemudian nomor 4 ini adalah buang file temporer atau sementara sebelum aplikasi dihentikan atau ditutup. Jadi kalau misalkan kita contohlah Word ya. Word itu kan dia bikin file-file temporer. Kalau misalkan kita amati Word itu, kalau misalkan kita buka sebuah file docx, itu ada file, saya lupa sih, mungkin tmp gitu ya, atau bla bla. Nanti jadi selama kita mengoperasikan file docx ini, ya file itu tetap ada, file temporernya tetap ada, cuman ketika ketika Word-nya ditutup, file ini dihapus gitu. Nah, kita juga gitu, kalau misalkan kita menggunakan file temporer, ketika file tersebut ditutup atau aplikasi ditutup, itu si filenya harus dihapus. Kenapa demikian? Karena ini bisa mengakibatkan error yang bisa mengakibatkan korup. Ini sih nantinya jadi denial of service, nggak bisa digunakan gitu. Jadi bisa aja kalau di Java itu dia bisa mempengaruhi JVM gitu, bisa karena JVM terus menerus memaintain itu, tapi belum di close gitu. Nah ini sebenarnya tadi saya bilang 4 ya, sebenarnya ada 5, tapi kalau di bukunya itu 0 sampai 4, jadi saya tadi bilangnya 4, maaf. Jadi yang kelima itu, ini masih berhubungan close atau tutup resource ketika sudah tidak digunakan lagi. Nah ini juga berlaku untuk koneksi database gitu ya, untuk koneksi HTTP gitu, bukan hanya untuk file gitu. Jadi kalau di Java itu dulu ada try, ada finally. Nah misalkan di sini dipakai nih si filenya, di blok finally itu ditutup, di sini ditutup gitu. Nah kalau di Java 7 ke atas, kalau nggak salah Java 7 mulainya itu ada try with resource. Jadi try dalam kurung, nah di sini misalkan file atau sama dengan apa, jadi di sini diambil resource-nya, jadi ini nggak usah pakai finally lagi, otomatis di close gitu, kayak gitu. Jadi kalau nggak, ini akan terjadi kebocoran, leak gitu ya istilahnya, kalau kebocoran ya yang akan bisa mengakibatkan DOS juga gitu. Jadi nanti bisa penggunaan resource-nya membengkak dan lain sebagainya lah akibat kebocoran itu gitu. Ya mungkin itu saja untuk minggu ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.